Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas untuk pendaftaran beasiswa Max yang akan segera dibuka seharusnya, karena di beberapa negara beasiswa ini sudah mulai diumumkan di kedutaan besar Jepang di masing-masing negara tersebut. Tapi bukan di Asia sih, negara-negara di Asia belum dapat pengumumannya, negara-negara di benua lain sudah pada dapat pengumumannya. Oleh karena itu aku berasumsi bahwa memang pengumuman beasiswa Max di Indonesia akan dilakukan dalam waktu yang cukup dekat. Oleh karena itu, nggak ada salahnya kita lihat dan review dokumen-dokumen administrasi apa aja supaya kalian bisa mempersiapkan dengan waktu yang cukup lenggang. Kayak gitu ya. Jadi, simak videonya sampai habis. Ya, jadi aku rasa beasiswa Max ini nggak perlu perkenalan lagi. Semua orang tahu beasiswa ini kayak gimana. Beasiswa yang sangat terkenal, beasiswa yang aplikasinya apa ya, cukup straightforward dan juga aplikasinya sangat banyak setiap tahunnya. Kayak gitu yang buka beasiswa mulai dari rentang S1 sampai S3. Nah, jadi aku akan fokus ke yang research student, jadi yang G2G, terutama untuk S2 sampai S3. Harusnya ini juga sama sih untuk S1. Undergraduate Gakubu kan juga masuk ke sini. Cuman ya it's okay, kita lihat aja kayak gimana. Jadi aku akan mengacu pada data-data yang ada pada websitenya si Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia. Oke, jadi kita langsung aja ke websitenya. Seperti yang aku bilang, karena memang untuk 2023 belum dibuka, tapi aku akan ekspektasi lah kalau misalkan memang ini akan dibuka dalam waktu dekat. Jadi aku akan coba bahas berdasarkan tanggal-tanggal tahun lalu supaya kita bisa segera persiapkan dokumennya lah kayak gitu. Karena kalau misalkan aku lihat dan memang trennya setiap tahunnya kayak gitu, masa pendaftarannya tuh lumayan singkat. Jadi cuman 2-3 minggu. Yang mana kalau misalnya kalian tidak persiapkan jauh-jauh hari, mungkin akan bisa ke skip gitu loh. Karena kalian juga harus mengirimkan dokumennya secara fisik ke Jakarta kayak gitu. Itu juga memakan waktu lagi kan. Jadi yuk kita lihat. Jadi kalau misalnya kalian buka si website Kedutaan Besar Jepang, itu ada kolom khusus isinya tuh beasiswa Max, yang mana ada beberapa program yang bisa kalian cari informasinya, yaitu yang untuk research student atau yang beasiswa G2G. Untuk Max U2U ini memang yang lebih ke komunikasi langsung ke pihak universitasnya, karena seleksinya berdasarkan deadline yang telah ditetapkan universitasnya. Jadi nggak ada informasi spesifik dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia untuk proses seleksi dari U2U kayak gitu. Kemudian untuk program yang lain, Teacher Training Japanese Studies itu durasi waktunya cenderung sedikit berbeda. Aku akan fokus ke yang G2G, yaitu yang ini. Jadi kalau misalkan berkaca dari tanggal tahun lalu, itu masa pendaftarannya sekitar bulan April minggu ketiga sampai bulan Mei minggu pertama. Yang mana sekarang waktu aku ngerekam video ini itu minggu keempat bulan April. Berarti agak sedikit lebih mundur, tapi berarti sudah lumayan dekat kan, kayak gitu. Dan pengumumannya kurang lebih dalam 2 bulan sih, 1 atau 2 bulan mereka sudah bisa mengumumkan hasil seleksi dokumennya. Kemudian akan ada pengumuman ujian tulis, dan kalau misalnya kalian lolos ujian tulis, kan akan dihadapkan pada ujian wawancara, yang mana tempatnya bisa kalian pilih sesuai dengan lokasi yang lebih strategis lah untuk demand kalian kayak gitu. Tapi aku kurang tahu apakah masih bisa online. Mengingat keadaan seperti ini, harusnya sih karena keadaan COVID yang sudah lebih lega, ya mungkin mereka akan lebih mengutamakan untuk ujian wawancara secara fisik. Kita lihat aja kayak gimana pengumumannya. Kemudian dari bulan Agustus sampai kita masih belum tahu bulan apa, itu akan ada pencarian LOA. Jadi memang beasiswa Max ini kan LOA-nya dikumpulkan dan dicari setelah kalian lolos wawancaranya kayak gitu. Nah, jadi ini memang salah satu kelebihannya kan, nggak perlu bingung untuk mencari LOA sekarang kayak gitu kan. Dan pengumuman finalnya sendiri akan diadakan Januari tahun depan 2022, dan kalian bisa berangkat bulan Aprilnya atau bulan Oktobernya, tergantung dari intake-nya kalian. So intinya pertanyaan-pertanyaan umum akan aku coba jawab dulu. Kalau misalnya kalian sekarang semester 6, semester 7, kalian bisa mendaftar, seharusnya kayak gitu. Kalian bisa kasih surat ekspektasi keterangan akan lulus kapan kayak gitu kan. Itu kalau misalnya S1 kayak gitu. Kemudian surat keterangan lulus bisa digunakan kayak gitu. Kemudian apalagi fasilitasnya cukup umum rasanya, sudah banyak informasinya ya. Jadi free tuition fee, kemudian tunjangan hidup senilai sekian, tiket PP dan bebas visa. Kemudian ada beberapa univ yang ada asramanya. Kalau misalkan enggak kalian harus cari tempat tinggal dan tanpa ikatan dinas ya. Jadi tidak ada keterikatan bahwa kalian harus pulang ke Indonesia setelah berkuliah kayak gitu. Oke.
Jadi usia maksimal ada ya, 34 tahun. Ini penting. Kemudian kalian tuh harus lulusan S1 atau S2. Kalau misalnya kamu mau daftar yang S2 atau S3, kayak gitu. Kemudian bidang studinya pada rumpun ilmu yang sama. Jadi ya ini yang penting ya. Kalau misalkan Max ini jangan salah persepsi bahwa kalian tuh bisa loncat jurusan. Itu nggak bisa dilakukan di Max kayak gitu. Karena salah satu unsur penilaiannya adalah ke linearitas dari jurusan kalian. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Kak aku mau ekonomi atau mau manajemen bisnis dari apa? Kalau misalkan bukan dari rumpun yang sosial ya nggak bisa. Ya kecenderungannya nggak bisa kayak gitu. Karena itu jadi penilaiannya kayak gitu. Kemudian IPK studinya minimal 3,2. Jadi juga ada IPK minimal. Jadi ada apa aja? Ada usia minimal 34, ada IPK minimal 3,2 ya. Jadi ini tolong diperhatikan. Kemudian ini salah satu kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Ya. Jadi TOEFL, PBT atau ITP 543, IBT 72. Nggak terlalu tinggi, IELTS juga 5,5 nih bisa dikejar sih. TOEIC bisa. Jadi buat kalian yang mau pilih TOEIC karena TOEIC lebih murah, bisa. Cuman saran aku ya, kenapa nggak ambil IELTS atau TOEFL aja? Ya memang sih TOEIC lebih murah. Cuman yang bisa pakai TOEIC nih berapa beasiswa sih kayak gitu. Dan tes Japanese Language Proficiency yang diakui cuman JLPT ya. Dan itu minimal N2. Kalau misalnya kalian mau submit di bawah N2, ya gimana ya, ya nggak terlalu ada itunya sih, nggak terlalu ada benefitnya. Kenapa kok aku bisa tahu? Karena aku submit JLPT ku yang N4 dan itu nggak diakui. Mereka bilang, aku kan lakukan aplikasi Max U2U kurang lebih tahun lalu ya, Februari 2021. Jadi aku juga mendaftar beasiswa ini dan aku dapat feedback dari panitia langsung universitasnya. Mereka bilang bahwa karena JLPT yang aku kumpulkan N4 itu tidak diakui dan tidak masuk penilaian sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya N2, ya sudah, nggak usah bingung, karena ya mau gimana lagi. Oke? Nah, kemudian, jadi ini ada terbitan khusus yang hanya yang diakui ya. Jadi nggak sembarang TOEIC atau IELTS atau TOEFL tuh diakui. Jadi hanya terbitan ITS, Cambridge, British Council, IELTS, dan ITP. Ini untuk yang IELTS, dan untuk yang TOEIC atau TOEFL kan lihat ya, yang terbitan. Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah IELTS dari siapa diakui atau enggak, jawabannya ya enggak, hanya yang ini aja kayak gitu. Kemudian JLPT ya, yang diakui hanya JLPT. Jadi NAT test atau J-test yang merupakan alternatif dari tes provinsi bahasa Jepang itu tidak diakui juga kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian bersiap belajar bahasa Jepang. Oke, kemudian ada personal akademik. Kalau kita bisa lihat ada apa aja. Ini tuh maksudnya ya telah melakukan edukasi formal selama 16 tahun dan kawan-kawan. Kalau misalkan aplikan untuk S2 harus lulus S1, aplikan S3 harus S2, ya hal-hal semacam itu, kayak gitu ya. Oke, kemudian ada facts-nya, kalian bisa lihat facts-nya apa. Nah, ini beberapa hal yang penting, yaitu ada registrasi online dan registrasi secara fisik kayak gitu. Jadi registrasi secara online tuh ada linknya, tapi linknya belum buka sekarang kayak gitu. Kalian harus daftar linknya di sini ya. Jadi daftarnya secara online dulu. Dan kalian bisa upload dan menginput informasi yang dibutuhkan. Nanti kalian akan dapat nomornya, kayak gitu. Nomor registrasinya yang harus kalian catat, itu nomornya kalian kayak gitu ya. Nah, setelah itu kalian dapat email konfirmasi, kalian dapat nomor ujian. Nah, nomor ujian itu yang nanti akan disebutkan setiap kali pihak kedutaan besar itu mengumumkan hasil seleksi beasiswanya. Jadi nomor ujian itu nomor kalian yang unik kayak gitu. Tolong dihafal dan diingat kayak gitu. Dokumen-dokumennya diupload dan juga dokumennya ini ya diupload sesuai dengan instruksinya lah pokoknya. Setelah selesai, dokumen-dokumennya kalian print hard copy dan masukkan ke dalam amplop besar. Ukuran A4 boleh atau sedikit lebih besar juga boleh. Nah, kemudian ditulis di depannya Research Student 2022 atau 2023 ya pada tahun ini. Dan nomor ujian kalian ditulis ya di depannya kayak gitu. Ini tuh pada kanan atas amplop. Jadi keterangan-keterangan kayak gini tuh tolong diperhatikan. Kalau misalkan hal-hal kecil kayak gini aja kalian miss tuh akan menimbulkan impresi buruk dalam seleksi beasiswanya sih. Kemudian kalian kirim berkasnya ke sini. Jadi di MH Tamrin Jakarta, alamatnya harusnya tetap sama. Berkasnya dikirim melalui pos ya. Jadi nggak boleh melalui jasa pengiriman online Gojek dan kawan-kawan tuh nggak boleh, harus melalui pos kayak gitu. Nah, kemudian harus tiba di kedutaan paling lambat ya ini pada deadline-nya. Berkasnya tetap diterima di luar jam kantor. Jadi meskipun hari Sabtu atau Minggu tetap ada yang menerima kayak gitu ya. Oke, jadi ini ya tidak akan, kalau misalkan kalian tanya ya, apakah berkas kalian tuh sudah diterima atau enggak, ke mereka nggak akan dijawab.
Dan jangan tanyakan, karena itu annoying banget buat mereka. Aku paham perasaan dari petugas kedutaan besar Jepang di Indonesia yang kadang-kadang juga curhat ke kita, anak-anak PPI. Kalau itu annoying banget gitu loh. Kalau misalkan, kan kalian tuh bisa ngecek sendiri dari resinya kan, apakah dokumen kalian tuh sudah sampai atau belum. Nggak perlu kalian itu lagi, email lagi, apakah dokumen atas nama bla 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 sudah sampai, itu nggak perlu. Tolong jangan dilakukan ya, kayak gitu. Nah, kemudian hanya pelamar dengan dokumen lengkap dan tidak melewati batas waktu yang akan diproses, kayak gitu ya. Dan dokumennya nggak akan dikembalikan dengan alasan apapun. Jadi jangan pernah mengumpulkan dokumen yang asli. Jadi kayak ijazah kalian ya, jangan kasih yang asli. Tes IELTS kalian ya, jangan kasih yang asli juga, kayak gitu contohnya. Oke? Jadi dokumen-dokumen. Yang pertama, lembar print out email konfirmasi registrasi. Jadi email konfirmasi registrasi kalian yang ada nomor ujiannya, kalian print kayak gitu. Kemudian application formnya bisa di-download di sini kayak gini. Nah, coba aku downloadin deh, aku lihat ya. Ini ya kurang lebih kayak gini sih. Jadi ya ini kalian print dan kalian isi. Boleh tulis tangan atau boleh kayak gimana, terserah kalian. Ini hal-hal yang umum aja kok. Jadi kayak nama, kemudian nationality, Japanese nationality, iya atau enggak ada kan harusnya. Tanggal lahir, alamat dan kawan-kawan, nomor telepon. Kemudian apa lagi ya? Pekerjaan, kalau misalkan ada. Kemudian apakah kalian menerima bantuan dari pemerintah Jepang atau apa, dan kawan-kawan. Kemudian sekolah. Jadi mulai dari elementary school sampai ke graduate school, undergraduate, dan kawan-kawan kalian isi kayak gitu. Kemudian bidang studi kalian, apakah kalian pernah nulis skripsi atau tesis. Ini penting ya, karena ada teman-teman yang lulus S1 melalui jalur komprehensif yang tidak menulis skripsi kayak gitu. Kemudian judul-judul buku atau paper yang kalian tulis, termasuk tesis kalian atau skripsi kalian kayak gitu ya, kalian cantumkan di sini. Oke, kemudian ada bulan yang kalian lebih prefer untuk sampai ke Jepang, dan juga termnya yang berapa lama kayak gitu, degree kah, master degree, professional degree atau doktoral, dan kawan-kawan. Apakah kalian punya pekerjaan, pengalaman pekerjaan kayak gimana, motivasi untuk studi di Jepang. Jadi ya kalau misalkan bisa sih cukup di sini ya kayak gitu, jangan ya, sesuaikan aja. Kemudian kenapa kok Jepang, kemudian hal-hal yang bisa kita kontribusikan ke Jepang. Jadi ini esai dan juga language ability. Di sini kan nilai 0 sampai 3, gini. Aku juga pernah ngisi ini kan kayak gitu. Aku mengisi waktu itu kemampuan membaca aku tuh 1. Karena aku lumayan bisa membaca. Aku kan JLPT 4 tuh 200 kanji ya. Jadi hiragana, katakana, dan 200 kanji itu aku bisa membaca. Jadi aku isi reading tuh 1. Writing 1, karena aku bisa nulis juga. Speaking ya gitu, pokoknya intinya kan aku ngisi tidak 0 kan untuk Japanese waktu itu. Dan waktu aku konfirmasi lagi sama panitianya Max sendiri, mereka bilang bahwa klaim aku untuk menguasai Japanese dengan fair itu tidak berdasar kayak gitu, karena JLPT-nya hanya N4 kayak gitu sih. Ya aku gak tahu ya, apakah kalau misalkan kalian sedikit paham tentang alfabet dan kawan-kawannya itu, kalian mau ngisi 1 atau 2 itu boleh atau enggak tanpa JLPT N2. Saran dari aku nggak masalah kok kalau misalkan kalian isi 0 kayak gitu sih. Itu aja. Jadi silahkan putuskan sendiri. Oke, nah ini kan JLPT. Jadi kalau misalkan kalian isi 0 pun juga ada kok kolom untuk JLPT kayak gitu. Oke, nah kemudian apa lagi ya? Yang penting, harusnya nggak penting, ya sudah, terus kalian tanda tangan dan kumpulkan kayak gitu. Jadi ini kalian print dan kalian lampirkan di hard copy. Oke, kemudian ada foto. Jadi ukurannya 3,5 x 4,5 atau 3 x 4. Jadi tolong diperhatikan ukurannya, jangan sampai salah. Latar polos, warna latarnya bebas kayak gitu ya, setengah badan. Kemudian ditempel pada kotak ya, harus tempel pada kotak untuk menempel foto. Jadi kan tadi ada fotonya ya, di formulir daftar tadi harus ditempel kayak gitu. Kemudian dicetak di kertas foto ya, kayak gitu. 3 lembar. Jadi tolong baca juga berapa yang diminta kayak gitu. Oke, kemudian preference application form, kita lihat lagi dokumen lain. Ya, jadi yang ini ya. Jadi ini untuk research student. Jadi field of study, kemudian detail field of study-nya kalian, kemudian univ yang kalian pilih kayak gitu. Jadi ini placement formnya harus kalian isi dan kalian lampir. Oke, kemudian study dan research plan, ini ada formnya juga kalian isi. Jadi harus mencakup beberapa unsur ya. Jadi ada 5 unsur, yaitu latar belakang, alasan, kemudian tujuan, objektif, metodologi, jadi dengan metode seperti apa, dan hasil-hasil, dan serta referensi. Jadi metodologi ini jelaskan secara ringkas ya.
metodologi ini juga tolong jelaskan apa ya, cara pengumpulan data, kemudian cara pengolahan data, dan juga statistik datanya. Tolong untuk selevel research student, kalian paling nggak harus bisa membuat research proposal dengan metodologi yang bagus sih, kayak gitu. Jadi jangan buat sederhana aja kayak gitu kan, kalian sih melamar beasiswa kayak gitu. Kemudian fotokopi transkrip, kemudian fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus kayak gitu. Jadi harus dilegalisir ya, harus dicap basah kayak gitu, harus dicap basah kayak gitu. Nah, kemudian surat rekomendasinya dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang kayak gitu. Bebas ya, bebas, atau mau pakai formatnya mereka juga boleh, terserah. Kalau misalkan sudah bekerja, ada atasan atau supervisor, jadi juga diminta kayak gitu. Abstrak penelitian, jadi abstrak skripsi kalian atau abstrak tugas akhir kalian di pendidikan terakhir kayak gitu. Kalau misalkan kalian pilih bidang seni atau desain, ada portfolio dan juga fotokopi sertifikasi nilai bahasa kalian ya, minta 3 lembar. Dokumen lainnya, kalau misalkan ada sertifikat atau dokumentasi penghargaan di level nasional atau internasional ya. Nah, jadi ini ya, nasional atau internasional ya. Jadi kalau misalkan kalian bilang level provinsi gimana? Ya, apakah level provinsi itu level nasional atau enggak kayak gitu. Sesimpel itu aja jawaban dari aku. Nah, ini soalnya maksimal 3 lembar ya, maksimal 3 lembar. Jadi tolong kalian pilih yang benar-benar berguna sekali sertifikasinya kayak gitu ya. Oke, jadi penulisan boleh diketik atau tulis tangan, terserah kalian. Dan penulisan block letter ini ya ini ya. Jadi bisa dibaca bahwa ini tuh memberikan spasi pada setiap kata, bukan semuanya tuh diisi huruf kapital. Aku sempat salah, jadi semuanya tuh aku sempat isi pakai huruf kapital. Jangan ya kayak gitu. Oke, jadi harusnya nggak terlalu ada yang spesifik. Oke, jadi ini kalian bisa baca. Kalau misalkan kesulitan untuk mengumpulkan ijazah dan transkrip dengan legalisasi asli ya, di waktu pandemi ini ada beberapa kelonggaran kayak gitu. Dokumen yang bahasa, fotokopi kayak gitu, dan kawan-kawan. Oke, jadi mungkin kurang lebih kayak gitu. Harusnya nggak terlalu ribet kan. Ini ada 12 poin penting. Jadi aku cuma sekedar mengingatkan dan memperjelas saja dokumen-dokumen apa yang harus kalian kumpulkan dan kalian persiapkan untuk mempersiapkan daftar Max ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau siap-siap dulu, mau mengisi di Microsoft Word untuk membuat esai-esai yang tadi itu, ya silahkan gitu, karena formatnya kurang lebih akan tetap sama, nggak akan banyak berubah kok kayak gitu sih. Jadi menurut aku selagi belum dibuka, tapi kan pasti akan dibuka. Besok ini kan setahu aku nggak pernah gagal buka, setiap tahunnya selalu dibuka. Jadi akan dibuka dalam waktu dekat, bulan Mei seharusnya bisa buka sih. Maka dari itu nggak ada salahnya kalian persiapkan dari sekarang, persiapkan dengan matang, semua dokumennya disiapkan dengan hati-hati, karena mereka nggak ada toleransi sih, zero tolerance tentang dokumen-dokumen yang salah isi atau kayak gimana pun. Jadi disusun yang rapi. Tipsnya untuk menyusun dokumennya juga urut ya, dari 1 sampai 12, dan kalian kasih nomor lah kayak gitu. Jangan di staples atau jangan dijadikan satu, jadi biarkan aja terpisah-pisah, dokumennya yang rapi kayak gitu ya. So kayak gitu, semoga video kali ini membantu. Persiapkan dokumen kalian dengan baik, dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan ada apa juga boleh email ke aku. Thank you for watching and see you on next video.